Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berzikir, menyebut, mengucap, mengatakan Allah, 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 baik di lisan maupun di nafas kita, ucapan Allah, Allah itu simbol dari tauhid dan iman. Berarti selama orang tersebut terus-menerus berzikir, menyebut Allah, 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 berarti dalam hatinya masih ada cahaya iman. Jika di dalam hatinya sudah tidak ada cahaya iman, cahaya imannya padam, ya, kehancuran akan terjadi pada orang tersebut. Makanya selama masih ada orang yang beriman, ya, kiamat tidak akan terjadi. Kiamat akan terjadi setelah iman benar-benar lenyap dari permukaan bumi. Jadi lafdzul jalalah atau ismul a'zam, Allah, 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 itu inti tauhid. Ketika seseorang berzikir Allah, 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 ini berarti yang bersangkutan mengakui keberadaan dan keesaan Allah. Nah, jadi kalau masih ada dan ya orang yang senantiasa berzikir, ini berarti di atas permukaan bumi ini masih ada iman, masih ada tauhid. Jika tauhid ini sudah hilang dari permukaan bumi, maka tidak ada lagi makhluk yang layak untuk dunia ini tetap ada. Kalau seluruh makhluk ini sudah tidak bertauhid, tidak ada imannya, nggak ada ini yang layak untuk bumi ini. Bumi ini tidak dipertahankan sudah. Karena jika tauhid itu hilang, keimanan itu hilang sama sekali dari atas permukaan bumi, bumi sudah tidak ada fungsinya lagi. Dan pasti kiamat akan dihancurkan. Oleh karena itu, jika kita berharap, kita ingin kiamat itu tidak segera datang, ya, kita langgengkan zikrullah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit, ya, jika tidak ingin terjadi kiamat dalam diri kita, langgengkan zikrullah. Jadi dunia masih tegak berdiri, masih berjalan sebagaimana yang kita tahu. Ini karena di atas permukaan bumi ini masih banyak ahlullah. Orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Orang-orang yang hatinya hanya terikat kepada Allah. Keberadaan ahlullah, para wali, para kekasih Allah ini adalah rahmat yang menahan turunnya azab. Keberadaan para ahlullah, para wali kekasih Allah itu menjaga keseimbangan bumi. Maka selama di atas permukaan bumi ini masih ada ahlullah, dunia ini terus mendapatkan nafahat, nafahatur rahman,
hembusan kasih sayang dari Allah. Jika ahlullah sudah tidak ada lagi, maka rahmat Allah akan ditarik dan dunia pun berakhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana agar kemudian ketika kita belum bisa benar-benar mencintai Allah, ya, cintailah ahlullah. Mereka-mereka yang senantiasa terus-menerus berzikir mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Mereka-mereka yang hatinya sudah tidak terikat lagi kepada selain Allah. Karena hatinya hanya terikat dengan cinta kepada Allah. Ini makna dari zikrullah adalah wujud dari cinta para kekasih Allah kepada Allah. Bentuk cinta itu ya dengan banyak menyebut dan mengingatnya. Maka kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan datang selama di dalam hati seorang hamba ada rasa cinta kepada Allah. Qala Sayyidi Yusuf, "Tsumma inna Aliyan radhiyallahu an talaba at-talqina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Setelah didawuhi, "Ya Ali, la taqumus sa'ah wa la wajil arti man yaqulu Allah." Kemudian Sayyid Yusuf berkata, kemudian Sayyidina Ali minta ditalkin zikir tersebut. Faqala, kemudian Sayyidina Ali berkata, "Kaifa azkuru?" Bagaimana aku harus berzikir? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Almit ainaika." Pejamkan kedua matamu. "Wasma' minni thalatha marrat." Dengarkan dariku 3 kali. "Tsumma qul anta." Kemudian ucapkan olehmu. "La ilaha illallah." Thalatha marrat. La ilaha illallah 3 kali. "Wa ana asma'u." Faqala Rasulullah SAW thalatha marrat. Lalu Rasulullah mengucapkan 3 kali, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah," mughbitan ainaihi, sambil beliau memejamkan kedua mata, rafi'an sautah, dan mengeraskan suara. Wa aliyun yasma, Sayyidina Ali mendengarkan. Tsumma qala Ali, kemudian Sayyidina Ali mengucapkan, menirukan apa yang ditalkinkan oleh Rasulullah. La ilaha illallah 3 kali dengan memejamkan kedua mata dan mengeraskan suara. Nabi mendengarkan. Itu tata cara talqin yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, gitu. Kemudian ditirukan. Wa qultu, kemudian Sesaroni berkomentar, "Walam ajid hadhil kaifiyatah allati 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li aliin radhiyallahu an fi syai'in minal usul wallahu alam." Menurut Syekh Abdullah Sesaroni, beliaunya belum menemukan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini dalam salah satu kitab pokok atau sumber utama. Wallahu alam. Nah, di banyak tarekat ada bermacam-macam berbagai tata cara. Yang kita tahu, tata cara berzikir ini yang ala Naqsabandiyah, Khalidiyah, dengan duduk tawarruk,
kemudian memejamkan mata. Apa sih makna memejamkan mata? Kalau secara lahiriah, agar kita fokus, agar kita konsentrasi, agar kita memutus penglihatan kita dari dunia luar, agar tidak ada gangguan. Nah, itu secara lahiriah disuruh memejamkan kedua mata itu agar tidak ada gangguan, agar kita bisa fokus ketika berzikir. Nah, secara rohani, memejamkan kedua mata itu simbol inqita anil khalq, memutus hubungan dari makhluk. Tujuannya apa? Agar seluruh perhatian orang yang berzikir tercurah hanya kepada Allah. Jadi ketika memejamkan mata ini, ya agar benar-benar tawajuh hatinya. Seluruh perhatiannya diarahkan ke Allah. Jadi itu arti memejamkan mata. Termasuk ini dalam pemahaman tarekat Naqsabandiyah, mata lahir, kedua mata dipejamkan itu apa maksudnya? Agar mata batinnya terbuka, basiranya terbuka. Jadi kalau kita terus-menerus memfungsikan mata lahir ini dengan tanpa henti, ya basirah kita tidak akan pernah melek. Meleknya basirah seseorang itu dengan terpejamnya kedua mata, terputusnya hubungan dari dunia luar, terputusnya hubungan dari selain Allah. Jadi zikir itu ya, bukan pandangan lahiriah. Mengingat itu bukan dari melihat lahiriah, tapi zikir itu dari pandangan batiniah, pandangan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah diperintahkan kita memejamkan kedua mata, kita disuruh menanggalkan lidah ke langit-langit mulut. Jadi, lidah ini ditekuk, ditempelkan ke langit-langit rongga mulut. Lalu mulutnya terkatup rapat. Jadi kalau secara lahir, ya agar tidak keluar suara saat berzikir. Sehingga zikirnya benar-benar tersembunyi, zikir khafi, tidak ada suara. Kalau tidak ditanggalkan, ya, kalau tidak ditanggalkan lidah ini ke langit-langit, ya kita akan umi-umi. Itu secara lahiriah. Kalau secara rohani, zikir itu bukan bunyi. Zikir itu pancaran hati. Jadi ketika kita membaca dalam hati, berzikir dalam hati, zikrun nafas itu ya, kita menutup jalan suara. Jadi tidak melafalkan. Nah, ketika kita memutus jalan suara itu, ketika itu kita pusatkan energi zikir ini ke dalam hati. Jadi energi zikir itu bukan terus keluar, bukan. Kalau disuarakan, ini zikirnya itu keluar. Kalau lidahnya ditekuk, terus kemudian di mulutnya dikatupkan rapat, ini
pusat energi zikir itu agar ke hati. Kalau sebagian keterangan ya dari kitab-kitab Naksabandia, kenapa kita kemudian disuruh menempelkan lidah ke langit-langit rongga mulut? Ini agar aliran nafas naik ke otak. Aliran nafas naik ke otak, kemudian naik ke hati. Nah, ketika itulah konsentrasi menjadi lebih kuat. Jadi kalau sulit konsentrasi, ya berarti latihan tekuk lidahnya kurang. Nah, kemudian yang ketiga, setelah lidahnya ditekuk, merekatkan gigi atas dan bawah. Jadi giginya dirapatkan, mulut benar-benar tertutup rapat. Ya, kalau secara lahiriah, kalau mulutnya tertutup rapat berarti tidak ada suara, tidak terdengar suara. Kalau secara rohani maknanya adalah ya ini simbol penjagaan rahasia zikir. Jadi agar seorang salik ini bisa menjaga zikirnya dari orang lain, biarlah hanya Allah yang mengetahui. Ini latihan seperti itu. Ketiga hal tersebut ya, mata terpejam, lidah menempel ke langit-langit mulut, gigi terkatup rapat, gigi rapat, mulut tertutup rapat. Ini pesan yang bisa diambil dari tata cara itu. Zikir itu tertutup dari selain Allah. Zikir itu bukan untuk selain Allah. Zikir itu hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi sudah disampaikan, dengan tata cara seperti itu, energi zikir ini seluruhnya diarahkan ke hati. Inilah kemudian salik masuk ke dalam khalwat fil khalwat atau khalwat batiniyah. Nanti terus kemudian khalwat fil jalwat. Di setelah agar bisa begitu. Jadi kapanpun dan dimanapun, ketika berinteraksi dengan siapapun, hatinya senantiasa sudah terbiasa berzikir, menyebut dan mengingat Allah. Di dalam bahasa tarekat ya, cara seperti itu ini ya tadi, agar zikir itu kemudian menjadi nafas rohani seseorang, sampai kemudian setiap tarikan dan hembusan nafas ini berisi kesadaran akan Allah, berisi hatinya senantiasa sadar akan Allah, hatinya senantiasa berzikir mengingat Allah tanpa perlu suara. Jadi dengan tata cara seperti itu ya, sebagaimana yang diajarkan oleh tarekat Naksabandi, itu tujuannya tidak lain agar zikrullah ini menancap di dalam hati. Setelah menancap di dalam hati, lalu masuk lagi ke dalam ruh. Setelah masuk ke dalam ruh, meresap ke dalam sir. Jadi
hatinya hati. Nah, setelah itu baru kemudian seorang salik yang terus-menerus berzikir mengingat Allah, dia hidup sebagaimana difirmankan oleh Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang terus-menerus berzikir mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Qala Sayyid Yusuf Al-Ajami rahimahullah, Syekh Yusuf Al-Ajami berkata, wa innama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghalqil bab lamma arada ayyulakkina jama'atan min ashabi kama taqaddam. Maksud Rasulullah memerintahkan untuk menutup pintu tidak lain adalah karena beliau hendak mentalkin, memberikan pengajaran khusus kepada sebagian sahabat beliau, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Waqala, beliau bersabda, hal fikum gharib, adakah di antara kalian orang asing? Yakni ahlal kitab. Yang dimaksud orang asing adalah kitab. Ini apa maksudnya? Liyunabbiya ila anna tariqal qaum mabniyatun ala sitri. Ini untuk memberi peringatan bahwa tarekat kaum sufi, jalan para sufi itu dibangun di atas prinsip sitar, prinsip menjaga, menutupi, dan menyembunyikan rahasia batin. Jadi sitar, kata sitar ini tarekat kaum sufi itu, arti sitar itu menyembunyikan keadaan ruhani dari khayalaya. Apa maksudnya? Agar terhindar dari riya, sum'ah, atau ya salah paham. Para sufi itu mereka orang yang menjaga amal batinnya. Bagaimana agar amal baiknya ini senantiasa tetap tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Biarlah hanya Allah yang tahu. Itu maksudnya disuruh menutup pintu itu agar ini amalan rahasia, jangan sampai ada orang lain tahu. Ini adab itu. Jadi nggak boleh kemudian membuka rahasia tarekat atau pengalaman rohani ya kecuali pada ahlinya. Ya nggak boleh apa? Ya yang melarang ya Nabi ini. Bi khilafis syariati al-mutahharah. Tarekat itu berbeda dengan syariat yang suci. Kalau syariat itu bersifat lahir, bersifat terbuka, dan bahkan harus ditampakkan. Contoh, sholat berjamaah, ini harus ditampakkan. Justru tidak lebih baik kalau sembunyi-sembunyi. Haji, umroh harus ditampakkan. Nah, kalau syariat itu untuk umum, kalau tarekat itu ya memang untuk kalangan khusus. Nah, antara syariat dan tarekat ini saling melengkapi. Jadi tidak hanya yang umum, tapi juga yang khusus. Tidak hanya khusus, tapi juga yang umum. Fala yang bagi li ahadin min ahli tariq ayatakallama bil haqiqah indaman la yu'minu biha khaufan min ayyun kiraha fayamkut. Maka tidak sepantasnya bagi siapapun dari kalangan ahli tarekat untuk berbicara tentang hakikat di hadapan orang yang tidak meyakininya, karena dikhawatirkan ia akan mengingkarinya, lalu ia dibenci oleh Allah dengan kebencian yang sangat. Ini diperintah untuk menutup pintu. Para sahabat diperintah Nabi untuk menutup pintu itu karena tarekat ini jalan khusus, jalan rahasia. Nah, bagi ahlu tariq, para pengamal tarekat, ini nggak boleh
kemudian berbicara tentang hakikat kepada sembarang orang. Kalau kemudian ia berbicara kepada sembarang orang, apalagi kepada orang-orang yang tidak percaya dengan hakikat, ya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sampai orang yang tidak percaya hakikat itu mengingkari hakikat, bahaya. Ia akan terjerumus ke dalam kebencian. Ia akan dibenci oleh Allah, nggak disukai oleh Allah. Makat atau maktan ini kebencian yang sangat dari Allah. Itu yang ditakutkan. Makanya nggak boleh sembarangan. Hakikat itu gini loh. Jadi yang dimaksudkan tidak boleh berbicara sembarangan itu pengalaman-pengalaman batiniah, apalagi yang bersifat halus, atau rahasia-rahasia ruhani, atau pemahaman yang sangat dalam tentang ketauhidan. Ini tidak boleh dibicarakan kepada sembarang orang, apalagi orang-orang yang tidak percaya dengan hakikat. Nah, jika kemudian hakikat itu, ya, rahasia batin, pengalaman spiritual, apapun tadi, terus kemudian sampean omongkan kepada sembarang orang, dan orang tersebut tidak percaya, ini khawatirnya orang tersebut menolak. Setelah menolak, ia akan mencela. Setelah mencela, ya suudzon kepada ahlullah, kepada para wali kekasih Allah. Nah, ketika itu sudah terjadi, itu bahayanya. Sama dengan ia mengajak perang Allah. Ia akan terjerumus dalam kemurkaan Allah. Dimurkai Allah karena apa? Karena mengingkari hakikat. Gini, sama dengan sampean punya obat. Ketika obat atau pil atau jamu ini sampean berikan kepada orang yang tepat dengan takaran dosis yang pas, obat itu bisa menyembuhkan. Tapi ketika sampean obat itu sampean berikan kepada orang yang tidak tepat dengan dosis yang tidak pas pula, ini bukan menyembuhkan, sama dengan membunuh. Nah, seperti itu larangan berbicara tentang hakikat kepada sembarang orang itu. Qultu, Syekh Sa'roni berkata, wa min huna angkara ba'dul muhadditsin kaunal Hasan al-Basri talaqqana kalimata la ilaha illallah min Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari sinilah sebagian ahli hadis mengingkari bahwa Syekh Hasan Basri itu menerima talqin kalimat la ilaha illallah dari Sayyidina Ali. Li izati subuti dzalika min tariqin masyhuratun, masyhurah. Karena sulitnya menetapkan hal itu melalui jalur yang masyhur. Bal ankara ba'dhum ijtima al-Hasan al-Basri bi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahkan sebagian ahli hadis mereka mengingkari pertemuan Syekh Hasan Basri dengan Sayyidina Ali. Fadlan an akhdhi anhu tariq. Apalagi jika dikatakan Syekh Hasan Basri itu mengambil tarekat dari Sayyidina Ali. Ini kontroversi antara ulama, ya. Ada dua pandangan. Ada yang berpendapat bahwa Syekh Hasan Basri ini ditalqin zikir oleh Sayyidina Ali. Ada yang tidak. Wal haqqu annahu ijtama bihi wa laqanahu dzikra wal basaul khirqa.
Yang benar adalah Syekh Hasan Basri pernah bertemu dengan Sayyidina Ali. Syekh Hasan Basri menerima talqin zikir dari Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali lah yang memakaikan khirqah kepada Syekh Hasan Basri. Beberapa dasar pendapat yang menguatkan bahwa Syekh Hasan Basri pernah bertemu dengan Sayyidina Ali.